Pasukan Israel diserang di Gaza Selatan, mengakibatkan 2 orang tewas. Hal ini membuat Israel tetap waspada. Selain itu, Israel segera melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan terowongan Hamas, menjatuhkan 153 ton bom untuk memusnahkan infrastruktur tersebut. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengumumkan bahwa pihaknya telah melancarkan serangan udara skala besar terhadap target-target Hamas di jalur Gaza. Apakah Anda setuju dengan langkah Israel ini untuk memastikan bahwa Hamas tidak memiliki tempat lagi? Netanyahu menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya di hadapan Parlemen Israel, Knesset, pada hari Senin, 20 Oktober 2025. Serangan ini dilakukan setelah Netanyahu menuduh Hamas bertanggung jawab atas tewasnya 2 tentara Israel di selatan jalur Gaza. Ia menyatakan bahwa serangan tersebut telah menewaskan banyak anggota Hamas, termasuk para komandan senior. Netanyahu menekankan bahwa Israel tetap berada di dalam Gaza dan akan terus menghadapi Hamas dari berbagai sisi. Menurutnya, kekuatan pencegahan Israel kini berada pada tingkat yang lebih tinggi. Sebelumnya, pada Minggu, 19 Oktober 2025, militer Israel menuduh Hamas telah menembaki tentaranya di daerah-daerah yang dikuasai Israel di kota Rafah. Akibat serangan tersebut, 2 tentara Israel tewas, dan sebagai balasan, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Gaza yang menewaskan 45 orang. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa total 80 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 11 Oktober 2025. Sudah 10 hari sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas diberlakukan, namun tanda-tanda rapuhnya perdamaian mulai muncul. Harapan akan ketenangan perlahan berubah menjadi kekhawatiran setelah serangkaian insiden kekerasan kembali terjadi di Gaza. Kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran, sementara tekanan dari komunitas internasional terus meningkat untuk menjaga kesepakatan tetap berjalan. Hamas, yang dianggap belum sepenuhnya melemah, membuat Israel harus tetap waspada. Kekerasan di Gaza yang kembali pecah pada Minggu, 19 Oktober 2025, menunjukkan betapa sulitnya menjaga perdamaian. Israel dan Hamas terus saling menuduh melanggar kesepakatan, sehingga kepercayaan di antara mereka semakin menipis. Militer Israel melaporkan bahwa 2 tentaranya tewas dan 1 lainnya luka-luka akibat serangan rudal anti-tank di Rafah, Gaza Selatan. Israel menyebut peristiwa tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian, sementara Hamas membantah tudingan itu. Sebagai respons, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap sasaran yang dianggap sebagai fasilitas Hamas. Pejabat Gaza melaporkan bahwa 44 warga Palestina tewas akibat serangan tersebut. Israel juga sempat menghentikan bantuan kemanusiaan tanpa batas waktu, sebelum akhirnya melanjutkannya setelah serangan berhenti. Anggota koalisi sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mendesak agar operasi militer terhadap Hamas dilanjutkan. Langkah Israel yang tidak berlarut-larut dan keputusannya untuk tetap menyalurkan bantuan dianggap sebagai hasil tekanan dari Amerika Serikat. Sementara itu, utusan AS, Charner dan Steve Webb, tiba di Israel untuk mendorong rencana perdamaian baru. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengatakan bahwa kunjungan tersebut akan membahas tantangan keamanan dan peluang diplomatik bagi Israel. Sejumlah analis menilai kehadiran utusan tersebut sebagai upaya AS untuk menahan eskalasi dan menenangkan situasi di Gaza. Namun, di dalam negeri, Netanyahu mendapat kritik dari sekutu sayap kanan yang menganggap dirinya melemah di bawah tekanan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Analis berpendapat bahwa situasi ini tidak jelas, rapuh, dan sensitif. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu masalah dalam beberapa minggu ke depan dan akan menjadi tantangan yang terus berlanjut. Serangan besar yang terjadi pada Minggu, 19 Oktober 2025, menjadi yang paling keras sejak gencatan senjata diberlakukan. Aksi militer itu menunjukkan bahwa ketenangan di Gaza masih jauh dari kenyataan dan Israel belum benar-benar merasa aman dari ancaman Hamas. Sebelumnya, pasukan Israel juga menembaki sebuah kendaraan di Gaza Utara yang dianggap melintasi garis demarkasi pasca penarikan pasukan. Pejabat Gaza menyebut 9 orang, termasuk anak-anak, tewas akibat serangan tersebut. Rangkaian insiden ini memperlihatkan bahwa meskipun ada gencatan senjata, Israel tetap hidup dalam kewaspadaan tinggi.
Analis menyebut kemarahan Israel atas kematian dua tentaranya terjadi di tengah meningkatnya korban sipil di Gaza. Kedua pihak memiliki alasan masing-masing untuk menilai bahwa kesepakatan telah dilanggar. Namun, negosiasi tetap berlangsung berkat tekanan dari Amerika Serikat dan para mediator regional. Di sisi lain, Hamas juga menghadapi tekanan setelah hanya menyerahkan 4 jenazah dari total 28 yang diakini masih berada di Gaza. Para mediator terus mendesak agar Hamas menyerahkan lebih banyak jenazah. Hingga Minggu, 19 Oktober 2025, kelompok tersebut telah menyerahkan 12 jenazah. Sayap militer Hamas kemudian menegaskan komitmen mereka terhadap gencatan senjata, meskipun mengaku kehilangan kontak dengan para pejuangnya di Rafah sejak Maret 2025. Hal ini menunjukkan lemahnya kendali Hamas atas sebagian pasukannya, yang membuat Israel semakin ragu untuk menarik diri sepenuhnya dari Gaza. Dengan semua sandera yang masih hidup telah dikembalikan, Israel kini memiliki lebih banyak ruang untuk bertindak tanpa khawatir membahayakan warganya sendiri. Para pengamat memperkirakan bahwa ketegangan kecil akan terus berulang, menandakan bahwa gencatan senjata masih jauh dari stabil. Meski pertempuran berkurang, tantangan untuk menjaga gencatan senjata bukanlah yang terberat. Melansir The New York Times, para analis Israel menilai bahwa tantangan yang lebih sulit justru terletak pada pelaksanaan rencana perdamaian Trump yang menuntut Hamas untuk melucuti senjatanya. Langkah ini jelas bertentangan dengan ideologi perjuangan bersenjata Hamas. Hamas sendiri berusaha menunjukkan kekuasaannya di Gaza, termasuk melalui aksi eksekusi terhadap 8 lawan politiknya di jalan umum pekan lalu. Tindakan ini dianggap memperkuat posisi Hamas dan memperumit upaya pelucutan senjata. Minat negara-negara Arab dan Barat untuk terlibat dalam proses demilitarisasi juga disebut semakin menurun. Pekan terakhir menjadi pelajaran bagi Israel bahwa Hamas belum kalah dan masih merupakan kekuatan dominan di Gaza. Namun, beberapa analis Palestina menilai bahwa Hamas kini lebih terbuka untuk mempertahankan kenyataan senjata sambil mencari jalan damai. Mereka percaya bahwa Hamas ingin mengakhiri perang dengan cara yang tetap menjaga martabat kelompoknya. Analis Gaza, Muhammad Al-Astal, menyebut bahwa Hamas berpotensi mundur secara perlahan dari kekuasaan dan bahkan mungkin menyerahkan senjatanya kepada otoritas Palestina lain, asalkan diberikan jalan keluar yang terhormat. Ia menilai bahwa Hamas kini berada dalam posisi terdesak, baik dari tekanan internal maupun eksternal. Gencatan senjata mungkin masih berlangsung, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketegangan belum benar-benar berakhir. Hamas yang belum sepenuhnya melemah membuat Israel tetap waspada dan sulit merasa tenang. Tantangan ini tampaknya akan terus mengganjal langkah menuju perdamaian yang sesungguhnya di Gaza. Akibat kondisi ini, warga Palestina di kota Khan Younis mulai merasa lelah menghadapi ketidakpastian mengenai kelanjutan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Mereka khawatir perang akan kembali terjadi di wilayah mereka. Salah seorang penduduk, Hossam Ahmed, menyebutkan bahwa tidak ada penarikan pasukan Israel dari Gaza. Keadaan ini membuatnya terus waspada terhadap potensi pecahnya konflik. Pada Minggu, 19 Oktober 2025, Israel mengklaim bahwa Hamas telah melanggar kesepakatan setelah 2 tentara Israel tewas dalam bentrokan di wilayah Rafah, Gaza Selatan. Namun, sayap militer Hamas, Brigada Qassam, membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataan resminya, Hamas menegaskan bahwa tidak ada kontak dengan siapapun di Rafah, karena wilayah itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh Israel. Ini bukanlah kali pertama Hamas dituduh melanggar gencatan senjata. Sebelumnya, Israel juga menuduh Hamas menunda pengembalian jenazah 28 tawanan yang tewas akibat serangan udara Israel di Gaza. Menurut data dari kantor media pemerintah Gaza, justru Israel yang telah melanggar kesepakatan gencatan senjata hingga 80 kali sejak diberlakukan. Serangan pada Jumat, 17 Oktober 2025, di kawasan Seytone menewaskan 11 anggota keluarga Abu Shan, termasuk 7 anak dan 3 perempuan. Pada Minggu, 19 Oktober 2025, serangan udara di Gaza Utara kembali menewaskan puluhan warga sipil. Militer Israel berdalih bahwa warga tersebut dianggap mengancam pasukan Israel karena melintasi garis kuning yang menandai batas wilayah militer. Serangan udara Israel juga membatasi masuknya bantuan kemanusiaan. Perlintasan Rafah sempat ditutup,
dan Israel menginformasikan kepada PBB bahwa hanya 300 truk bantuan per hari yang akan diizinkan masuk. Pemerintah Israel sempat mengumumkan penghentian sementara pengiriman bantuan ke Gaza. Namun beberapa jam kemudian kebijakan itu dicabut dan distribusi bantuan dilanjutkan. Langkah yang berubah-ubah ini menyebabkan harga bahan pokok di Gaza melonjak, seiring kekhawatiran akan terhentinya aliran bantuan. Hampir 100 warga Palestina tewas dan lebih dari 230 orang terluka akibat serangan udara Israel di Gaza sejak gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat mulai diberlakukan pada 10 Oktober 2025. Serangan-serangan tersebut memicu kekhawatiran baru bahwa kesepakatan gencatan senjata yang rapuh kini berada di ambang kehancuran. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi Anda. Mari kita doakan agar dunia tetap aman dan damai, serta agar musuh-musuh yang mengganggu dapat segera diatasi. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe dan membagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.